Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Wasik nih ya. Oke, bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, untuk kesempatan kali ini tetap secangkir kopi harus selalu ada gitu kan ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, di mana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat dari kinerjanya Bitcoin Dominance dulu ya. Oke. Nah, jadi untuk Bitcoin Dominance ini masih tinggi juga, Bro ya. Jadi dia masih ada recover sekitar 2,16%. Makanya di sini saya sering mewanti-wanti buat teman-teman semua ya, sering mengingatkan ya kan bahwasanya kalau kalian memang udah profit gitu kan dari beberapa altcoin ya atau koin-koin yang kalian hold lah ya, udah ada profitnya silakan di taking profit bro ya. Ingat, tujuan kita adalah untuk cari cuan ya, bukan untuk jadi sangkuters gitu teman-teman ya. Jadi kalau udah profit silakan taking profit ya kan, 30% kalian setting di harga yang kalian targetkan. Semisal kalian beli meme coin nih targetnya Rp1, Rp2, Rp5 dan seterusnya gitu kan ya. 30% dari yang kalian beli, kalian setting di harga yang kalian targetkan. Sisanya bisa buat scalpingan. Naik kita jual, turun kita serok lagi gitu bro ya. Oke, jadi kesempatan kali ini teman-teman ya, banyak yang bertanya, "Bang, bagaimana nih biar kita bisa profit dari meme coin?" Gitu kan. Bagaimana nih kita bisa profit dari koin-koin yang masih early gitu kan. Oke, memang kalau kita berbicara dari segi profit teman-teman ya, tapi ini berbanding lurus ya, antara profit dengan resiko itu sama-sama gede, ya sama-sama gede. Makanya di sini saya tegaskan buat kalian semua disclaimer terlebih dahulu sebelum kalian benar-benar masuk dalam hal ini gitu ya. Nah, berbicara tentang meme coin, memang meme coin itu sebagai stimulus ya, Bro ya. Stimulus ya bisa dikatakan kalau di dalam dunia otomotif, meme coin itu adalah pelumas ya, olinya gitu, Bro ya. Jadi oke, kita langsung gas aja lah ya. Nah, jadi oke ya Bro ya, sebelum kita lanjut disclaimer terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan Max Global untuk mencari meme coin Bro ya, yang notabene bisa memberikan cuan atau profit sampai ribuan persen bahkan jutaan persen juga bisa Bro. Yang penting kita apa ya, bisa dikatakan pinter-pinter dalam milih meme coin gitu kan. Oke, jadi memang ya kan meme coin itu bisa dikatakan adalah jalan pintas ya menuju kekayaan, tapi jalan pintas juga bro untuk menuju kegembelan. Makanya di sini ya saya bilang di awal tadi, ini berbanding lurus antara risiko dengan profit gitu. Oke, kita masuknya bukan ke marketnya Max, tapi kita masuknya ke DEX Plus ini bro ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman ya, untuk DEX Plus ini kan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya. Kalau kita lihat dari chain-nya teman-teman ya, di sini udah ada di jaringan Solana, BNB, BYSE, dan Tron. Oke, yang akan datang berikutnya adalah jaringan Ethereum bro ya. Jadi nanti akan ada 5 chain. Mungkin nanti akan tambah lagi mungkin seperti chain-nya Sui, ya kan, Ton gitu teman-teman ya. Dan ya masih banyak lagi yang lainnya seperti Hyperliquid, ya kan, siapa tahu masuk nih dalam DEX Plus-nya Max Global. Nah, di sini kita contohkan, hanya sekedar contoh ya bro ya. Jadi di sini kalau kita lihat, di sini kan ada beberapa pilihan ya. Populer, Alpha, Pump Fund, ya kan teman-teman ya. Nah, kita coba lihat dari segi populer, teman-teman. Ya, populer ini adalah di mana token-token yang hype-nya tinggi, mengalami persentase kenaikan yang cukup signifikan. Contohnya TikTok ya. Nah, ini token TikTok, Bro. Nah, enaknya kalau kita menggunakan DEX Plus ini, Bro ya, kita tidak kita udah disediakan tools untuk melakukan analisanya, pemeriksaan tentang token ini. Nah, contohnya di sini yang udah tertera di sini ya, kalau kita lihat bersama-sama, TikTok ini baru launch hari ini teman-teman, kurang lebih ya sekitar 2 jaman ya, 4 jam atau sekitar 2 jam lah ya. Nah, jadi di sini ada 4 poin yang perlu kalian ketahui ya. Tidak dapat dibekukan. Nah, untuk asetnya teman-teman ya. Terus di sini tidak dapat dicetak lagi. Jadi tokennya udah fix segitu, nggak bisa dicetak lagi. Terus likuiditas terkunci top 10 posisi itu hanya memegang sebesar 17%. Oke ya. Likuiditas sayangnya tidak terkunci. Kalau keempat kriteria ini hijau ya bisa dikatakan sedikit diberi napas atau sedikit aman gitu bro ya. Nah,
Untuk info lebih menariknya, kita bisa memeriksa dari segi keamanan. Nah, di sini ada pemeriksaan keamanan, teman-teman. Ya, kalian bisa lihat sendiri dari resiko, ya kan, terus resiko rendah, kayak gitu, bro. Ya, jadi resiko tinggi di sini nol, ya, terus resiko rendah nol, ya, resiko sedang, ya, dan rendah juga nol. Nah, kalian bisa terlihat sendiri ya, kontrak udah terverifikasi, honeypot tidak, ya ini bukan honeypot kalau kita melihat dari pemeriksaan keamanan di sini, oke. Terus dapat dicetak, ya tidak, oke. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat-lihat sendiri dari segi apa, pemeriksaan keamanan. Selain itu juga ada informasi tentang token ini, bro. Ya, bisa kita lihat di sini enaknya menggunakan Dex Plus seperti ini. Jadi kita nggak memerlukan pihak-pihak lainnya untuk ngecek seperti masuk token sniper dan sebagainya ya, kita langsung di sini udah disediakan untuk ngecek ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat juga dari segi market cap ini udah lumayan ya, sekitar 76 jutaan, bro, udah lumayan tinggi dari TikTok ini ya. Oke. Terus kalau kita lihat untuk likuiditinya, likuiditas ya semakin besar semakin bagus untuk likuiditas, karena kalau likuiditas itu kecil, bro ya, ya kemungkinan besar nggak bisa dijual juga. Contoh saya pernah gitu, bro ya, masuk dengan $10 tiba-tiba jadi 2.000 atau berapa dolar, tapi likuiditasnya kecil banget, nggak bisa dijual, bro. Ya, oke. Nah, terus di sini kalau kita lihat dari volume, semakin gede volumenya ya akan semakin hype juga ya untuk token tersebut. Holder, nah di sini kita udah dikasih tahu nih berapa orang yang megang, holdernya ada berapa, sekitar 231 ya kan. Total supply 1 billion, teman-teman ya. Nah, jadi di sini udah dilengkapi lah ya untuk kita menganalisa token ini. Bagus nggak untuk kita buy gitu, teman-teman ya. Oke. Terus di sini ada menu alpha juga, bro. Ya, ini bisa kalian lihat sendiri menu alpha ini ya. Ada Fug coin, ada Krok dan sebagainya ya kan. Kalian bisa riset-riset kembali. Contohnya dari ini ya, teman-teman, dari alpha ini. Kalau kita lihat teman-teman ya, keempat kriterianya udah hijau semua ya. Ini memberikan lumayan apa ya, bisa dikatakan walaupun nggak menjamin 100% ini aman, tapi setidaknya ini mengindikasikan bahwasanya token ini aman lah. Karena kalau kita lihat dari top 10 posisi hanya pegang 12%, likuiditas juga terkunci ya, tidak dapat dibekukan dan tidak dapat dicetak lagi untuk tokennya. Infonya di sini bisa kita lihat, bro ya. Dari market cap-nya lumayan nih ya kan, 27 jutaan. Oke ya kan. Likuiditas ini lumayan gede juga ya, hampir ke area 1 juta US dollar, teman-teman, tepatnya di area 987,7 ribuan. Oke ya, jadi likuiditasnya lumayan nih. Oke. Terus di sini holdernya udah lumayan tinggi, 16 ribuan ya kan. Nah, total supply 1 miliar dan sebagainya, kalian bisa riset sendiri. Pemeriksaan keamanan kalian bisa cek-cek juga di sini, bro ya. Jadi enak gitu kita kalau menggunakan Dex Plus ini, oke. Bahkan kalau kita kita beruntung gitu kan, kita beruntung, bro, dengan mendapatkan market cap yang kecil gitu. Contohnya di Fakcoin ini market cap masih kecil di area 4 juta, tiba-tiba dia naik sampai 50 juta ya kan, sampai 100 juta. Maka di sini akan apa ya, bisa dikatakan keuntungan yang cukup tinggi. Tapi ketika nanti dia drop ya, kita semisal beli di market cap 4 juta, tiba-tiba jadi 1 juta, ya rungkat, bro, gitu. Ya jadi harus pinter-pinter untuk menganalisa gitu kan. Nah, berikutnya dari Pump Fund. Oke, Pump Fund ini adalah token-token yang belum listing ke dalam apa ya, Redium gitu, teman-teman ya. Alias token yang baru dibuat. Nah, dia bisa listing ke Redium ya. Nanti kalau dia udah 100%. Ini yang paling atas, bro, 23,5%-an, di bawahnya 23,24%. Ya, nanti kalau dia udah 100%, dia akan masuk gitu, teman-teman ya, dalam kategori ke Radium gitu, bro ya. Dan di sini pun banyak ada chain-nya BNB Smart Chain ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri dari BNB Smart Chain ya. Ada alpanya juga di sini, ada forum memes juga, teman-teman ya. Ya, terus di sini kalau kita lihat ada base juga ya. Ini dari alpanya ada Clanker, ada Zora ya. Untuk token populernya bisa kalian lihat sendiri, ada Sato, Cartel dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kurang lebih cara menggunakan untuk Dex Plus ini seperti itu, teman-teman ya. Tentunya kalian harus memiliki
bursa terpusat terlebih dahulu yaitu Max Global ya. Kalian harus daftar ke Max Global, nanti setelah kalian daftar ya kan teman-teman ya, baru masuk ke Dex Plus-nya. Nah, untuk deposit di sini sudah saya coba ya teman-teman ya, tapi saya withdraw kembali gitu kan. Nah, di sini untuk deposit Bro ya, semisal di sini kan ada 4 chain, BES, Tron, BNB sama Solana. Oke, kita terima di sini. Semisal kita mau trading di jaringan Solana, ya berarti dari jaringan Solana ke Solana gitu ya. Semisal nih kita mau trading pakai Tron ya, berarti kita Tron ke TRX ya, Tron ke Tron lah ya. Semisal kita mau cari meme coin di jaringan BNB, tentunya kita membutuhkan gas fee-nya kan BNB. Nah, maka kita deposit dalam bentuk BNB ya kan. Nah, seperti ini, Bro. Semisal mau cari meme coin di jaringan BES, ya udah kita membutuhkan Ethereum dengan chainnya BES gitu, Bro ya. Jadi simple banget ya untuk apa namanya? Deposit ke Dex Plus ini seperti itu Bro ya. Terus kalau kita lihat nih untuk menu withdraw juga bisa ya. Menu withdraw itu adalah kirim ini Bro ya. Tinggal kalian withdraw nih teman-teman ya. Nah, withdraw ini langsung masuk ke platformnya bursa Max Global. Mungkin kedepannya bisa keluar dari Max Global ya. Mungkin bisa ke Trust Wallet ya, ke exchange lokal seperti Indodax, Toko Kripto, Bitem, Pintu dan masih banyak lagi yang lainnya. Semoga kedepannya ada updatean seperti itu ya. Oke, ya jadi seperti itu Bro, cara kita mencari meme coin ya dan ya memang resikonya tinggi ya, resikonya tinggi tapi memang keuntungannya juga cukup tinggi ya kan. Ya kalau kita bisa menemukan token early dengan potensi yang bagus teman-teman ya, maka kita akan masuk dalam kategori orang yang mendapatkan harga murah karena belum listing dicek ya. Nanti kalau dia mampu listing ke sentralisasi exchange teman-teman seperti Bybit, Gate.io, KuCoin, kita berbicara tentang exchange kecil dulu ya. OKE kayak gitu Bro, belum berbicara tentang Binance, Coinbase dan Robinhood atau Kraken dan sebagainya gitu ya. Ya, mungkin harganya juga akan berkali-kali lipat. Jadi ya intinya di sini disclaimer terlebih dahulu buat kalian semua ya, tetap semangat dan salam cuan.